Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin dengan NIM akhir 07. Hari ini saya akan membahas tentang membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan untuk mata kuliah apresiasi prosa. Baik, ada pula pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Lalu ada karakteristik novel terjemahan dan juga novel serius, populer, dan tenlit. Baik, yang pertama membandingkan novel Indonesia dengan novel terjemahan. Baik, novel yang menggunakan bahasa Indonesia dan pengarang asal Indonesia ini, kita masuk ke bagian novel Indonesia ya. Jadi yang pertama itu novel ini menggunakan bahasa Indonesia dan pengarang asalnya ya juga dari Indonesia. Biasanya tokoh di cerita menggunakan nama-nama asal Indonesia. Lalu setting novel Indonesia adalah 66% mengambil setting waktu kekinian zamannya, serta 34% bercerita tentang masa yang belum lama berlalu. Lalu ada pula contoh novel asli Indonesia, yaitu Garis Pantai, Situ Nurbaya karya Mara Rusli, atau Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Baik, lalu pada novel terjemahan, yaitu yang pertama novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarang berkebangsaan asing yang telah dialihbahaskan ke dalam bahasa Indonesia. Setting pada novel ini yang mana biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan beragam kehidupan yang modern atau klasik. Untuk penokohan dalam novel terjemahan biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Contohnya ada Twilight, Harry Potter, petualangan Sherlock Holmes, dan lain sebagainya. Baik, lalu ada pula persamaan dan perbedaan tadi ya dari novel Indonesia dan novel terjemahan. Yang pertama dilihat dari unsur intrinsiknya. Untuk persamaannya ini sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Lalu ada tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya, bahasa, dan amanat. Untuk unsur ekstrinsiknya, yang persamaannya itu sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan juga mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Baik. Lalu ada pula perbedaan dari novel Indonesia dan novel terjemahan, yaitu perbedaannya terletak pada perbedaan pengarang, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai dalam cerita yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang geografis, sosial, dan budaya di negara Indonesia dan negara lain. Baik, lalu pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik novel terjemahan. Baik, jadi karakteristik itu yang pertama bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku, lalu lebih banyak kisah khayalan. Untuk watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya. Gaya bahasanya itu menggunakan bahasa asal negaranya. Lalu untuk di novel terjemahan ini menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialihbahaskan ke dalam bahasa Indonesia. Itu terus memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, lalu pembangun sebuah cerita, dan memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis. Baik, ada pula unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, yaitu yang pertama unsur intrinsiknya yaitu yang pertama tema, amanat, setting, penokohan, dan alur. Lalu untuk unsur ekstrinsiknya ada nilai ideologis, nilai politis, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, nilai humanistik, nilai estetika, nilai edukatif, nilai psikologi, dan nilai moral. Baik, lalu pembahasan kita selanjutnya adalah novel serius dan populer dan tenlit ya. Yang pertama novel. Novel ini merupakan sebuah karya prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Rangkaian cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita. Karena masalah atau konflik yang diceritakan dalam novel itu lebih dari 2 dan kompleks. Oleh karena itu, tidak heran jika novel lebih panjang daripada cerpen yang biasanya hanya memiliki 1 atau 2 konflik dalam ceritanya. Ada pula ciri-ciri novel, yaitu yang pertama pada umumnya novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah katanya lebih dari 35.000 kata. Lalu novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana. Alur ceritanya sangat kompleks. Lalu cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang. Durasi membacanya juga cukup lama. Selanjutnya ada novel serius. Novel serius adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengoperasikan daya intelektualnya. Ada pula ciri-ciri novel serius. Yang pertama, masalah percintaan banyak diangkat. Kedua, masalah kehidupan amat kompleks. Ketiga, mengungkap sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula. Yang keempat, tidak mengabdi pada selera pembaca. Yang kelima, mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. Dan yang keenam, tujuan menghibur. Dan yang terakhir, tetap bertahan sepanjang zaman.
Untuk contoh novel serius yang pertama itu, novel Negeri Senja karya Seno Gumira Jidharma, lalu ada juga novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari. Baik, selanjutnya ada novel populer. Nurgiantoro menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah yang aktual pada saat novel itu muncul. Pada umumnya, novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, cepat, ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi seiring dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Ada pula ciri-ciri novel populer, yaitu yang pertama, bentuk covernya yang sering menonjolkan warna cerah, ilustrasi agak ramai, dari segi penokohan menampilkan tokoh yang tidak jelas, identitas tradisi kulturalnya. Lalu tema yang diangkat biasanya mengangkut kisah percintaan, remaja yang masih bersekolah. Lalu dari segi latar tempat dan peristiwa cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. Dan yang terakhir, tampilnya tokoh-tokoh yang stereotip. Ada pula contoh novel populer, yaitu yang pertama, yang seperti kita ketahui itu novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata, lalu ada novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Thoer, dan juga ada novel Dilan karya Pidi Baik. Baik, lalu pembahasan selanjutnya adalah novel Tenlit. Tenlit adalah singkatan dari Teen Literature, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditujukan untuk para remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel ini jenis ini disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja. Biasanya topik cerita untuk jenis novel ini adalah tentang cinta dan persahabatan. Tenlit tidak berkisah sesuatu yang berat. Ada pula ciri-ciri dari novel Tenlit ini. Yang pertama, penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja. Lalu yang kedua, ceritanya bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja. Yang ketiga, mengekspor konflik-konflik yang biasanya terjadi pada remaja. Yang keempat, penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara menarik. Yang kelima, memiliki kecenderungan bahasa ringan dan khas remaja. Yang keenam, biasanya menjadi tokoh utama pada Tenlit adalah seorang gadis. Yang ketujuh, tunduk pada selera pasar. Dan yang kedelapan, alurnya yang sangat sederhana. Ada pula contoh dari novel Tenlit yang pertama, Fairis karya Esti Kinansi, juga ada Dialova karya Dian Nuryadinda, ada Dua Rembulan karya Lunatora Syungu, dan lain-lainnya. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.